Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang teks deskripsi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan materi, simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan membaca teks deskripsi, peserta didik dapat mendefinisikan teks deskripsi, menjelaskan isi, ciri umum berdasarkan struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Pengertian teks deskripsi. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Ya, betul. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci. Berarti dalam teks deskripsi ini berusaha menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan oleh penulis ke dalam kalimat demi kalimat. Kata kunci dari teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek. Diingat-ingat ya. Sementara objek apa yang bisa dideskripsikan? Oh, ada beragam. Objek berupa orang, contohnya bisa ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan kakek. Objek tempat, misalnya gunung, laut, rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Selain orang dan tempat, bisa juga benda, contohnya boneka, mainan, pensil, buku, dan masih banyak lagi. Sampai di sini semua kalian paham ya? Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah melihat langsung. Yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Rinciannya bisa berupa warna, bentuk, ukuran, keadaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama ada terdapat salah satu atau semua keterangan mengenai tempat, waktu, dan nama. Yang kedua menggunakan kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Yang ketiga, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya yaitu, ayahku orang yang sangat baik. Dia bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia sangat sayang dan ramah kepada anak-anaknya. Yang keempat yaitu, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Kemudian ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Yang kedua berdasarkan objeknya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan cara mendeskripsikan objek, dibagi dua lagi, ada deskripsi eksplanatoris dan deskripsi sugesti. Deskripsi eksplanatoris adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi, sifat dari teks deskripsi ini nyata, tidak ada imajinatif. Kemudian ada deskripsi sugesti. Deskripsi sugesti adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan-kesan yang muncul. Kesan-kesan yang muncul itu contohnya ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara.
dan sifatnya yaitu imajinatif. Berikut contohnya. Jadi, perbedaannya kalau eksplanatoris sesuai dengan fakta, kalau sugesti berdasarkan pendapat yang dilihat oleh penulis. Selanjutnya yaitu 2, berdasarkan objeknya. Yang pertama ada deskripsi tempat. Teks deskripsi yang melukiskan ruang, jadi yang dibahas adalah suatu ruang atau tempat. Yang kedua, deskripsi orang. Teks deskripsi yang menggambarkan orang secara rinci, jadi yang dibahas orang. Yang ketiga, deskripsi benda. Teks deskripsi yang melukiskan benda, jadi yang dibahas adalah benda. Yang keempat yaitu deskripsi waktu. Teks deskripsi yang menggambarkan urutan waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita hari ini sudah selesai. Ibu akan memberikan 2 tugas untuk kalian. Dicatat ya. Cukup sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.